Halo teman-teman di Mabuk Buku semuanya. Kembali bersama saya Ari. Yang kali ini saya akan membuat video unboxing paket buku. Sebelumnya tapi saya ucapkan dulu selamat tahun baru 2021 untuk teman-teman semua. Semoga di tahun yang baru ini akan ada harapan-harapan baru, akan ada gebrakan baru, kemajuan-kemajuan baru, dan juga segala sesuatunya menjadi lebih baik. Semua pengharapan, doa, cita-cita, semua goal-goal yang tertunda di tahun 2020 semoga semuanya bisa lancar, bisa terselesaikan di tahun 2021 ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube di Mabuk Buku, yang udah subscribe dan juga udah follow Instagram kita @dimabukbuku. Terima kasih semuanya. Tetap terus subscribe kita ya, karena kita akan lebih menampilkan konten-konten yang lebih menarik lagi di tahun ini. Karena di tahun kemarin itu, di tahun 2020 kami baru banget membuat channel YouTube ini bersama-sama, dan kami masih dalam fase riset gitu. Apa sih yang konten seperti apa sih yang bermanfaat dan juga disukai oleh teman-teman. Nah, semoga di tahun 2021 ini konten-konten kami akan lebih bervariasi, lebih nggak bosenin, lebih bermanfaat lagi untuk semua penonton di Mabuk Buku. Terima kasih sekali lagi ya. Nah, kali ini saya akan unboxing sebuah paket buku. Jadi buat saya New Year, New Books gitu ya. Jadi tahun baru, bacaan buku baru. Nah, ini saya udah beli online. Jadi waktu itu dari sebuah e-commerce ya. Ini adalah paket buku Dea Anugrah. Jadi ini isinya ada 3 buah buku. Nanti kita lihat ya judulnya apa aja. Kenapa sih saya kok tertarik membeli ini? Dari seorang penulis bernama Dea Anugrah. Jadi Dea ini adalah seorang sastrawan dan jurnalis juga yang sekarang menulis menjadi jurnalis wartawan di Asumsi. Nah, saya kebetulan follow portal beritanya Asumsi ya, follow Twitternya juga, dan juga saya subscribe newsletternya yang judulnya 545 yang dikirimkan tiap jam 5.45 pagi setiap harinya. Dan dari newsletter itu saya tertarik nih sama tulisan-tulisannya Dea. Menurut saya itu bagus dan menarik. Dari situ baru saya cari-cari sebenarnya Dea ini gimana sih latar belakangnya. Nah, ternyata baru saya ketahui bahwa sebelum di Asumsi, Dea ini adalah wartawan Tirto yang juga saya ikutin juga berita-beritanya. Saya coba baca-baca tulisan-tulisannya, kemudian saya lebih tertarik lagi. Ternyata saya lihat di Wikipedia, dia ini udah menulis beberapa buku. Tuh, makanya saya tertarik untuk membeli satu paket buku yang lagi diskon di salah satu e-commerce Indonesia. Oke, yuk kita buka aja yuk bukunya, apa aja sih isinya. Kita coba buka. Jadi sebenarnya bukunya ini saya belinya masih di tahun 2020 ya. Jadi di awal tahun 2021 udah nyampe. Kalau yang saya lihat sih isinya ada 3 buku. Kita lihat ini judulnya apa aja. Nah, teman-teman kalau yang penasaran dengan Dea Anugrah ini, saya nggak di endorse sekali lagi, tapi saya emang tertarik gitu sih sama tulisan-tulisannya dia dan juga cara dia menyampaikan sebuah liputan gitu. Nah, contohnya adalah Asumsi Distrik. Saya suka banget di YouTube-nya Asumsi itu, salah satunya adalah Asumsi Distrik itu. Jadi di situ dipandu oleh Dea dan dia kayak belusuan gitu ke tempat-tempat yang menarik gitu untuk diulas tentang kehidupan sosialnya, tentang budaya-budayanya di situ, penduduknya dan lain-lain. Nah, aku melihat cara dia berinteraksi dengan warga lokal itu sangat fluid gitu ya, sangat cair. Kemudian juga cara dia mengorek-ngorek berita ataupun cerita-cerita dari orang itu
sangat bagus sampai orang-orang itu mau bercerita dengan entengnya gitu. Nah, oke, ternyata ada 4 buku guys, aku tadi salah. Dan tadi tuh dipita rapi gitu, cuman karena aku tarik plastiknya, jadinya pitanya itu lepas. Oke, di dalam paketnya itu ada stiker. Stikernya ini ada tulisannya, ada quotes. Aku bacain ya. Kamu adalah kaki tangan Tuhan yang ditugaskan untuk membuatku percaya bahwa surga itu ada. Wati yang selalu setia menanti cat darimu. Nah, ini sepertinya quotes dari salah satu bukunya dia. Kita lihat nanti ini dari yang mana ya. Kemudian ada 2 pembatas buku. Ini dari Paper Plane. Isinya adalah terima kasih telah berbelanja dan membuat kami bahagia. Terima kasih juga. Gambarnya lucu, pemandangan gitu. Kemudian ada 4 buku yang tadi dipita dengan lucu tapi udah ketarik, sorry banget, sayang banget ya. Nah, ini ada 4 buku. Aku bacain ya judulnya satu persatu. Yang pertama ada Bakat Menggonggong, kumpulan cerita pendek. Ini. Jadi bukunya ini gambarnya itu ada ubur-ubur dan kura-kura serta ada gurita juga di sini. Judulnya Bakat Menggonggong, kumpulan cerita pendek. Jadi ini isinya cerpen-cerpen yang ditulis oleh Dea. Genrenya adalah fiksi 17 plus ya, jadi untuk dewasa. Kemudian ini diterbitkan oleh Buku Mojok. Oke, dan ilustrasinya ini yang gambar-gambar kura-kura, ubur-ubur dan juga gurita ini dibuat oleh Teguh Purnomo. Di sini ada tulisannya. Oke, isinya ini adalah cerpen-cerpen. Ini sepertinya akan cepat dibaca karena lumayan tipis dan bentuknya cerpen. Jadi kalau bisa nih, kalau aku selesai nih bakalan langsung aku review nanti di channel YouTube di Mau Buku. Nah, kemudian ada lagi buku yang lumayan tipis nih, judulnya Kertas Basah Dea Anugrah gitu ya. Ada gambar orang di sini. Menarik sih, bukunya yang tipis banget, enteng. Kalau aku lihat-lihat sih mungkin ini buku puisi ya, karena setahu aku ini itu Dea ini juga menulis puisi-puisi gitu selain cerpen juga. Oke, di sini ada keterangannya ternyata di belakangnya. Jadi fotonya ini yang memotret adalah Sabda Armandio. Dan modelnya adalah Bagawat Sambada, desainnya dari Nadia Nur. Oke, di belakang nih ada sedikit cuilan narasi ya. Aku bacain. Seseorang telah menggantung diri, tulisku. Seseorang telah menggantung dirinya sendiri dan tak perlu berpikir tentang kebersihan dan kerapian dan tentu saja penilaian orang lain. Reportase. Ini cukup intriguing. Jadi ini maksudnya apa ya dan isinya apa? Oke, nanti bakalan aku coba baca. Sebenarnya aku bukan tipe, aku jarang banget baca puisi. Terakhir baca puisi itu waktu SMP, baca Khalil Gibran. Tapi waktu itu lagi masa-masa ini ya, puber gitu. Jadi yang dibaca cinta-cintaan kayak gitu. Dan untuk sekarang-sekarang ini emang belum pernah sih baca buku puisi lagi karena aku ragu-ragu apakah aku akan mengerti maksudnya atau tidak. Nah, kita coba dengan puisinya Dea ini. Nah, ini ada buku puisi lagi, judulnya Misa Arwah. Jadi ada mungkin ya, ini ada satu puisi yang berjudul Misa Arwah, kemudian dan juga puisi-puisi lainnya. Sambulnya ini lumayan gimana ya? Ada ngerinya tapi ada sweetnya karena di sini ada ularnya dan juga ada bunganya warna pink-pink gitu. Oke. Di sini ada secuil puisi ya, aku bacain.
Dalam selubung tulah itu, ku dengar desahmu. Untuk terakhir kalinya, manusia mati dan tak berbahagia. Tapi kepada apa menuntut jawab? Tinggal semesta lekas menguap. Bak niat baik orang dewasa. Sedang kehendak dalam diri tak lagi bisa. Ada, namun tidak lagi bisa menggerakkan apa-apa. Menurutku ini bagus sih. Jadi aku juga penasaran banget sama isinya. Next bakalan aku baca. Oh ya, ini kelihatannya tebel, tapi menurut aku cenderung tipis sih ya. Cuman covernya ini adalah hardcover, jadi tuh ada suara ini. Oke, Misa Arwah akan aku baca next. Dan ini adalah buku yang satu lagi. Ini yang cukup bikin aku penasaran karena aku juga follow Twitternya Dea Anugrah, dan aku penasaran banget karena dia ini sering nulis tentang buku ini. Judulnya Hidup Begitu Indah dan Hanya Itu Yang Kita Punya. Ini diterbitkan oleh bukumojok.com. Kemudian oke, aku baca dulu. Di belakangnya ada sedikit narasi. Sebenarnya ini isinya apa ya? Ini adalah buku non-fiksi pertamanya Dea Anugrah. Di sini ia membicarakan mulai dari perang sampai industri pisang, dari kesedihan kolektif sebuah bangsa hingga seni membuat senang bagian tubuh tertentu. Wah, ini jelas-jelas banget. Oh, ini ada kategorinya. Kategorinya adalah non-fiksi untuk umur di atas 15 tahun. Tuh. Ini intriguing juga, penasaran banget seperti apa ya isinya. Coba kita buka ya yang ini karena aku penasaran banget. Oh ya, ini cara buka bukunya sama seperti yang dikasih tahu Kak Weda. Oke, ini udah popping. Di sini ada pembatas bukunya juga, ada 2. Wow, thank you. Aku suka banget kalau ada buku yang menyertakan pembatas buku, karena aku bukan tipe orang yang suka ngelipet-ngelipet buku. Jadi kadang-kadang itu yang aku masukin tuh kartu-kartu kayak kartu ATM, KTP gitu. Terus abis itu lupa naruhnya di buku yang mana. Akhirnya kalau pas butuh tuh nyari-nyari gitu. Nah, kalau udah ada pembatas bukunya gini kan enak. Dan bukunya nggak akan rusak ketekuk-tekuk gitu ya. Oke. Ada beberapa halaman yang ada gambarnya gitu loh. Oh, kayaknya tiap chapter itu dia ngasih ada ilustrasi sedikit. Aku nggak tahu sih, mungkin nanti aku akan baca lagi foto-fotonya nih, siapa yang motret, apakah dia juga yang motret. Karena ya ini aku suka banget dengan foto-foto manusia gitu, manusia yang lagi mengerjakan sesuatu atau ya manusia dalam kehidupan sehari-hari gitu. Aku suka banget ngelihat foto-foto kayak gitu. Oke, ini sepertinya ini yang bakalan yang pertama aku baca, plus buku yang paling tipis tadi. Aku akan buka nih, coba ya, karena tipis banget jadi sepertinya cepet gitu kayaknya. Tapi kalau memang ini puisi mungkin justru bakal lama, karena belum tentu aku bisa mengerti puisi ini ya kan. Bukunya ini aneh banget, tipis tapi nggak bisa popping waktu kita giniin. Oke, aku harus tanya Kak Weda, ini kalau kasusnya seperti ini gimana cara buka plastiknya kita? Oke, ada sedikit yang sobek plastiknya. Aku penasaran ini isinya kayak apa sih, kok tipis banget. Oh, ternyata ini tuh, iya ini puisi-puisi seperti ini. Udah lama banget nggak baca buku yang buku puisi yang seperti ini gitu. Ini tuh kelihatannya dikit, satu halamannya tuh dikit banget gitu kan. Tapi mungkin bacanya justru bisa lama banget. Mungkin aku bisa langsung selesai nih dalam beberapa menit, tapi nggak ngerti maksudnya. Gitu. Jadi ini kumpulan puisi-puisi dari Dea Anugrah. Yang ini tadi yang judulnya Kertas Basah. Oke, sekalian aja deh karena cuma ada 4, aku akan buka yang ini
tadi yang gambar ubur-ubur. Kumpulan cerita pendek. Nah, terima kasih Dea. Ini ada 2 pembatas bukunya juga dengan warna yang sama. Aku suka banget warna buku kayak gini, warna Tosca. Oh, dan ini tuh ada bonus puisi di sini dari Dea. Luar biasa banget ya. Puisinya ditaruh di pembatas buku. Dan juga ada satu quote dari Dea, judulnya Bakat Menggonggong. Oke, aku bacain quotes-nya ya. Kau jangan mati dulu. Besok ku ceritakan yang lebih menarik. Bakat menggonggong. Jadi ini dari si tukang cerita. Wah, aku kebetulan banget aku pas buka ada satu cerpen yang judulnya Masalah Rumah Tangga. Ini kayaknya menarik nih. Apalagi buat teman-teman yang udah berumah tangga ya. Yang belum juga kayaknya menarik untuk melihat kira-kira masalah rumah tangga tuh kayak gimana sih. Dan ini aku tunjukin lagi, jadi di setiap chapternya tuh dia ngasih ilustrasi-ilustrasi gitu, sketsa ya kalau ini modelnya. Ini sepertinya menarik juga sih, nih contohnya ada ilustrasi seperti ini. Jadi seru aja, nggak cuma tulisan doang gitu. Kita bisa menikmati ilustrasi gitu. Oke, yang terakhir adalah buku hardcover ini yang judulnya Misa Arwah. Ini karena bukunya hardcover nggak bisa dilipat, nggak bisa popping plastiknya, jadi aku gunting aja. Ini gambarnya guys, gambarnya ular berbisa. Wow, ini ada pembatas bukunya. Dan juga ada postcard, bonusnya ada postcard. Gambarnya ini adalah gambar burung, ular, dan juga bunga. Apa ya maksudnya ya? Mungkin setelah baca bukunya aku bakal lebih tahu lagi ini maksudnya apa. Dan di sini halaman pertamanya tuh hitam gini dengan ilustrasi yang sama seperti postcardnya. Ini ya postcardnya baliknya. Adalah buku Sayap Sang Waktu. Ini adalah buku puisi juga. Halaman pertama ada puisi Misa Arwah. Dan juga sesuatu yang baru sih untuk di Mabuk Buku, karena kita belum pernah bahas tentang puisi. Jadi mungkin ya aku akan bahas beberapa puisinya Dea nanti di review-review selanjutnya. Aku akan bahas puisinya Dea dan interpretasiku terhadap puisi itu. Karena menariknya ketika kita membaca puisi itu adalah ya itu, interpretasi tiap orang itu beda-beda. Jadi mungkin aja kalau aku yang baca aku menangkap maksudnya itu seperti A, kemudian kalau misalkan Kak Karya atau Kak Weda atau Priscilla atau Kak Mega yang baca beda lagi gitu. Aku akan coba bikin video nanti next untuk membahas mungkin satu cerpen dan satu puisinya Dea. Oke, itu aja teman-teman. Jadi aku punya 4 buku baru karya Dea Anugrah yang harus aku habisin nih. Nantikan terus konten-konten di Mabuk Buku selanjutnya, karena kami akan terus menambah konten-konten bermutu, terutama untuk tahun ini, tahun yang baru. Dan juga tunggu aja, aku akan update lagi review-review buku isinya nih dari buku-buku Dea Anugrah. Tetap subscribe, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, ayo kamu harus subscribe di Mabuk Buku. Dan juga kalau misalkan kamu punya suggestion, saran-saran untuk kita, kemudian misalkan pengen buku apa yang mau dibahas, atau kamu mau bergabung juga dalam diskusi kita live di setiap weekend, itu kamu bisa banget langsung komen aja di kolom komentar, karena kita tuh pasti baca semua komen-komen dari kalian semua masukan, semua saran-saran itu akan kita pertimbangkan. Jadi kalau kamu misalkan suka banget baca buku sesuatu dan pengen itu dibahas,
tapi kita semua belum ada yang ngebaca bukunya, kamu bisa banget join untuk diskusi bareng kita live gitu. Kita akan atur semuanya gitu. Dan juga terus ikuti Instagram kami @dimabukbuku untuk tahu info-info terbaru, giveaway, dan juga semua video-video terbaru kita. Oke? Terima kasih teman-teman semuanya. Di tahun yang baru ini, selamat membaca buku-buku yang baru, yang menarik, untuk menambah wawasan dan menambah kegiatan kamu di rumah. Tetap di rumah aja ya. Oke, bye-bye semuanya.